Jika kamu menonton video ini dan sekarang jarum jam menunjukkan angka 3 pagi, atau kamu pernah terbangun di jam itu tanpa sebab yang jelas, dengarkan baik-baik. Karena tidak semua orang diberi pengalaman yang sama. Ada jutaan manusia yang tertidur pulas, sementara sebagian kecil justru terjaga di waktu yang sunyi. Dan jika kamu termasuk di antaranya, maka besar kemungkinan ada pesan yang sedang mencari jalannya menuju hatimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah singgah di Ilmu Langit. Terima kasih sudah meluangkan waktu, tenaga, dan perhatian untuk hadir di sini. Percayalah, kehadiranmu bukan kebetulan. Tidak ada satupun langkah yang sia-sia di hadapan Allah. Termasuk langkah kecilmu menonton video ini di waktu yang mungkin tidak biasa. Banyak orang mengira terbangun jam 3 pagi hanyalah urusan tubuh. Katanya karena kelelahan, katanya karena pikiran belum tenang, katanya karena kebiasaan tidur yang berantakan. Tapi pernahkah kamu bertanya, mengapa justru jam itu yang dipilih? Mengapa bukan jam 1? Mengapa bukan jam 5? Mengapa bukan jam 9 pagi ketika dunia ramai dan suara bertebaran? Jam 3 pagi adalah waktu ketika dunia menunduk, jalanan sepi, notifikasi berhenti, topeng kehidupan dilepas. Tidak ada peran yang harus dimainkan, tidak ada tuntutan yang harus dipenuhi. Yang tersisa hanyalah dirimu dan kejujuran hatimu sendiri. Di waktu seperti itu, banyak orang justru merasa dadanya penuh. Bukan karena sesak napas, tapi karena perasaan yang selama ini disimpan terlalu rapat. Ada rindu yang tidak sempat diucap, ada takut yang tidak berani dibagikan, ada harapan yang sudah lama disembunyikan karena takut kecewa. Dan disitulah letak rahasianya. Allah tidak memanggil hambanya dengan suara keras, tidak dengan cahaya yang menyilaukan, tidak pula dengan mimpi yang menakutkan. Panggilan itu seringkali datang dengan sangat lembut, terbangun, terdiam, terasa ingin duduk sebentar, terasa ingin menatap langit, terasa ingin menangis tanpa tahu alasannya. Jika kamu pernah mengalaminya, tuliskan angka 77 di kolom komentar. Bukan sebagai ritual, bukan pula sebagai kewajiban, tapi sebagai tanda bahwa hatimu sedang terbuka untuk menerima energi positif, energi pengakuan, energi kesadaran bahwa kamu tidak sendiri. Banyak orang kuat di siang hari, tapi rapuh di malam hari. Banyak orang terlihat baik-baik saja di depan manusia, tapi jujur di hadapan Allah ketika tidak ada yang melihat. Dan kejujuran itulah yang sering mengundang panggilan di jam 3 pagi. Dalam banyak kisah para ulama dan orang-orang saleh, waktu ini disebut sebagai waktu keintiman. Bukan keintiman jasmani, tapi keintiman ruhani. Waktu ketika jarak antara langit dan bumi terasa sangat dekat. Waktu ketika doa tidak perlu dirangkai dengan bahasa yang indah, karena air mata sudah lebih dulu berbicara. Mungkin hidupmu akhir-akhir ini terasa berat. Ada masalah yang datang bertubi-tubi. Ada rezeki yang terasa seret meski usaha tidak sedikit. Ada hubungan yang retak tanpa sempat diperbaiki. Ada penyesalan yang terus menghantui meski sudah berulang kali kamu coba lupakan. Lalu tiba-tiba kamu terbangun jam 3 pagi. Bukan kebetulan, bukan gangguan tidur, bukan sekadar refleks tubuh. Itu bisa jadi bentuk kasih sayang Allah yang paling halus. Kasih sayang yang tidak berisik, kasih sayang yang tidak memaksa, kasih sayang yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang mau mendengar. Allah tahu, ada doa yang tidak pernah sempat kamu ucapkan di siang hari. Allah tahu, ada harapan yang kamu kubur karena takut dianggap lemah. Allah tahu, ada tangis yang kamu tahan demi terlihat kuat di hadapan manusia. Maka Allah memilih waktu di mana tidak ada yang melihatmu, agar kamu bisa jujur sepenuhnya. Jam 3 pagi adalah cermin. Ia memantulkan siapa dirimu, sebenarnya tanpa hiasan. Dan tidak semua orang berani bercermin di waktu itu. Menariknya, tidak semua orang yang terbangun di jam ini adalah orang yang paling taat. Ada yang justru sedang jauh, ada yang sedang tersesat, ada yang merasa doanya tidak pernah dikabulkan, ada yang hampir menyerah.
Namun justru kepada merekalah panggilan itu sering datang. Karena Allah tidak selalu memanggil hamba yang paling suci, tapi seringkali memanggil hamba yang paling membutuhkannya. Jika video ini terasa seperti sedang berbicara langsung kepadamu, tenang saja. Kamu tidak berhalusinasi. Kamu hanya sedang berada di frekuensi yang sama dengan pesan ini. Dan frekuensi itu biasanya hanya bisa ditangkap oleh hati yang sedang mencari. Tuliskan kembali angka 77 jika kamu merasa bagian ini menyentuh sesuatu di dalam dirimu. Biarkan energi positif ini mengalir, bukan hanya untukmu, tapi juga untuk mereka yang membaca dan merasakannya. Di bagian berikutnya nanti, kita akan membahas lebih dalam mengapa tidak semua orang mendapatkan pengalaman terbangun di jam 3 pagi. Mengapa sebagian orang seperti dipanggil berulang kali, sementara yang lain tidak pernah merasakannya sama sekali. Dan apa yang sebenarnya sedang dipersiapkan Allah untuk orang-orang yang sering terjaga di waktu tersebut. Namun sebelum sampai ke sana, renungkan satu hal ini. Bagaimana jika selama ini kamu terlalu sibuk mencari jawaban kemana-mana, padahal jawaban itu sering datang di saat kamu terbangun jam 3 pagi dan memilih untuk mengabaikannya? Bagaimana jika perubahan besar dalam hidupmu tidak dimulai dari keramaian, tapi dari satu momen sunyi yang sering kamu anggap sepele? Bagaimana jika panggilan itu masih akan datang lagi malam ini? Dan bagaimana jika kali ini, kamu tidak lagi mengabaikannya? Sekarang kita masuk lebih dalam, ke lapisan yang jarang dibahas, tapi justru paling menentukan. Karena setelah seseorang terbangun jam 3 pagi, ada satu pertanyaan besar yang sering tidak disadari. Mengapa aku? Mengapa di waktu ini? Dan mengapa kejadian ini terasa berulang? Banyak orang berpikir, jika Allah memanggil hambanya di sepertiga malam, maka hamba itu pasti orang yang sudah sangat saleh. Orang yang rajin ibadah, orang yang hidupnya rapi dan lurus. Padahal kenyataannya, tidak selalu demikian. Justru, dalam banyak kisah, Allah memanggil orang-orang yang hatinya sedang retak. Orang-orang yang lelah berpura-pura kuat. Orang-orang yang di siang hari tersenyum, tapi di malam hari merasa kosong. Karena jam 3 pagi bukan waktu pamer amal. Jam 3 pagi adalah waktu kejujuran total. Di jam itu, tidak ada yang bisa disembunyikan. Tidak ada status, tidak ada gelar, tidak ada pencitraan. Yang ada hanya hamba dan Tuhannya. Dan Allah Maha mengetahui, bahkan sebelum hamba itu sendiri mengerti apa yang sedang ia rasakan. Coba perhatikan hidupmu akhir-akhir ini. Apakah kamu merasa seperti berjalan, tapi tidak sampai? Berusaha, tapi hasilnya terasa menjauh. Berdoa, tapi jawaban seakan tertahan. Lalu di tengah semua itu, kamu terbangun jam 3 pagi. Itu bukan hukuman, itu bukan tanda murka. Justru seringkali, itu tanda perhatian. Allah tahu, ada fase dalam hidup di mana manusia tidak lagi bisa disadarkan dengan keramaian. Nasihat biasa tidak lagi masuk, motivasi kosong hanya lewat. Maka Allah memilih cara yang paling lembut, memanggil di waktu sunyi. Waktu ketika hati tidak punya tempat lari. Tidak semua orang dipanggil di jam ini karena tidak semua orang siap untuk jujur pada dirinya sendiri. Kejujuran itu berat. Mengakui bahwa kita lemah itu menyakitkan. Mengakui bahwa kita butuh Allah sepenuhnya seringkali meruntuhkan ego. Dan jam 3 pagi adalah waktu di mana ego paling mudah runtuh. Ada orang yang terbangun, lalu langsung tidur kembali. Ada pula yang terbangun dan merasa resah, gelisah, bahkan takut tanpa tahu sebabnya. Itu karena hatinya sedang disentuh. Dan sentuhan itu terasa asing bagi jiwa yang terlalu lama sibuk dengan dunia. Jika kamu termasuk yang sering terbangun dan merasa dada penuh, tapi tidak tahu harus berbuat apa, tuliskan angka 77 di kolom komentar. Anggap itu sebagai pengakuan kecil bahwa hatimu sedang diproses. Karena sesungguhnya, sebelum Allah mengubah keadaan seseorang, Allah lebih dulu mengubah cara pandangnya. Sebelum Allah melapangkan rezeki, Allah melapangkan dadanya. Dan sebelum Allah menaikkan derajat, Allah mengajak hambanya duduk rendah terlebih dahulu.
Jam 3 pagi adalah ruang pembentukan. Di waktu inilah banyak keputusan hidup lahir. Bukan keputusan yang tertulis di kertas, tapi keputusan batin. Keputusan untuk kembali berharap, keputusan untuk tidak menyerah, keputusan untuk berhenti menyimpan luka sendirian. Banyak orang bertanya, mengapa doa-doa besar justru lahir di waktu malam? Karena di malam hari, manusia tidak lagi sibuk terdengar hebat. Manusia hanya ingin didengar. Allah berfirman bahwa Dia turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, lalu bertanya, siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapa yang meminta ampun kepadaku, maka akan aku ampuni. Pertanyaannya bukan apakah Allah hadir, tapi apakah kita menyadari kehadiran itu. Dan seringkali, kesadaran itu diawali dengan terbangun jam 3 pagi. Ada satu pola yang jarang disadari. Orang-orang yang sering terbangun di jam ini biasanya sedang berada di persimpangan hidup. Antara bertahan atau berubah. Antara melanjutkan atau melepaskan. Antara mengandalkan diri sendiri atau benar-benar berserah. Allah tidak memaksa. Allah hanya memberi tanda. Tanda itu lembut, tapi konsisten. Jika kamu mengabaikannya sekali, mungkin tidak terasa apa-apa. Tapi jika kamu mengabaikannya berkali-kali, hati perlahan menjadi kebal. Dan panggilan itu bisa berhenti, bukan karena Allah berhenti peduli, tapi karena hambanya memilih tidak lagi mendengar. Renungkan baik-baik, bagaimana jika selama ini, jam 3 pagi adalah satu-satunya waktu di mana Allah bisa berbicara dengan hatimu tanpa gangguan. Dan bagaimana jika justru di waktu itu, kamu selalu memilih menutupnya kembali. Tuliskan 77 sekali lagi jika kamu mulai menyadari pola ini. Biarkan dirimu jujur, meski hanya lewat angka. Di bagian selanjutnya, kita akan masuk ke tahap yang paling menentukan. Tahap di mana banyak orang gagal bukan karena mereka tidak dipanggil, tapi karena mereka salah menyikapi panggilan itu. Apa yang seharusnya terjadi setelah kamu terbangun jam 3 pagi? Apa yang sering disia-siakan? Dan mengapa sebagian orang hidupnya berubah drastis setelah sering terjaga di waktu ini, sementara yang lain tetap berjalan di tempat? Bagian berikutnya bukan untuk semua orang, hanya untuk mereka yang bersedia membuka diri. Dan jika kamu masih di sini, besar kemungkinan kamu adalah salah satunya. Sekarang kita tiba di bagian yang paling menentukan. Bagian yang seringkali menjadi pembeda antara orang yang hidupnya benar-benar berubah dan orang yang hanya lewat sebentar di pintu kesadaran lalu kembali seperti semula. Karena terbangun jam 3 pagi bukanlah akhir dari proses. Justru disitulah awalnya dimulai. Banyak orang mengira, panggilan itu selesai ketika mereka membuka mata. Padahal sebenarnya, panggilan itu baru saja dimulai. Dan yang membuat banyak orang gagal bukan karena mereka tidak dipanggil, tetapi karena mereka tidak memahami cara menyikapinya. Coba ingat kembali, apa yang biasanya kamu lakukan setelah terbangun di jam itu? Apakah kamu langsung mengambil ponsel? Apakah kamu membiarkan pikiran berlarian kemana-mana? Atau apakah kamu justru merasa bingung, lalu memutuskan untuk tidur kembali sambil membawa rasa berat yang sama? Disitulah titik krusialnya. Jam 3 pagi adalah waktu di mana hati sedang paling terbuka. Lapisan-lapisan keras yang dibentuk oleh rutinitas siang hari sedang melunak. Kesibukan dunia sedang berhenti sejenak. Dan di momen itulah, bisikan paling halus bisa masuk. Namun banyak orang justru menutup pintu itu dengan kebiasaan. Bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka tidak sadar. Allah tidak meminta banyak di waktu itu. Allah tidak menuntut kata-kata yang panjang. Allah tidak menunggu kalimat yang indah. Yang Allah cari hanyalah kehadiran hati. Seringkali, cukup dengan duduk diam. Cukup dengan menarik napas panjang. Cukup dengan mengakui dalam hati bahwa diri ini lelah, bingung, dan butuh pertolongan. Itulah bentuk kejujuran tertinggi yang jarang dimiliki manusia. Dan disitulah banyak perubahan besar bermula. Banyak orang tidak menyadari bahwa keputusan-keputusan paling penting dalam hidup mereka lahir bukan dari rapat besar,
bukan dari diskusi panjang, tapi dari momen sunyi di mana hati akhirnya berani berkata jujur kepada Allah. Jam 3 pagi adalah waktu di mana doa tidak perlu disaring, tidak perlu ditata, tidak perlu disesuaikan dengan siapapun, karena tidak ada yang mendengar selain Allah. Namun ada satu hal yang sering terjadi. Ketika seseorang terbangun di jam ini berulang kali, tapi tidak pernah benar-benar hadir, maka panggilan itu perlahan berubah menjadi kegelisahan. Bukan karena Allah ingin menyiksa, tapi karena hati yang dipanggil tidak kunjung menjawab. Kegelisahan itu muncul sebagai rasa kosong, sebagai perasaan tidak puas meski banyak hal sudah dimiliki, sebagai rasa lelah yang tidak bisa dijelaskan. Dan banyak orang keliru mengobatinya dengan kesibukan, dengan hiburan, dengan validasi manusia. Padahal obatnya sederhana, menjawab panggilan yang selama ini diabaikan. Allah Maha Lembut, Allah tidak pernah memaksa hambanya untuk mendekat. Allah hanya memberi kesempatan, dan jam 3 pagi adalah salah satu bentuk kesempatan itu. Jika kamu masih sering terbangun di waktu ini, itu berarti pintu itu belum tertutup. Itu berarti Allah masih memberimu ruang untuk kembali menata arah, masih memberimu waktu untuk menyelaraskan kembali niat dan tujuan. Dan jangan salah paham, menjawab panggilan ini bukan berarti hidup langsung bebas masalah, bukan berarti rezeki langsung melimpah tanpa ujian. Tapi seringkali, yang berubah pertama bukan keadaan, melainkan cara hati memandang keadaan. Masalah yang sama bisa terasa lebih ringan, luka yang sama bisa terasa lebih bisa diterima, karena hati tidak lagi memikul semuanya sendirian. Jika kamu sampai di bagian ini dan masih merasa terhubung, tuliskan angka 77 di kolom komentar. Biarkan itu menjadi saksi kecil bahwa kamu tidak lagi menutup diri dari pesan ini, bahwa kamu siap menerima energi positif yang mengalir bersama kesadaran. Ada satu pola menarik yang sering muncul pada orang-orang yang akhirnya berubah setelah sering terbangun jam 3 pagi. Mereka menjadi lebih peka, lebih tenang, tidak mudah panik, tidak mudah iri. Bukan karena hidup mereka sempurna, tapi karena mereka tahu kemana harus kembali ketika semuanya terasa berat. Jam 3 pagi mengajarkan satu hal penting, bahwa kekuatan sejati bukanlah tidak pernah lelah, tapi tahu kemana harus membawa lelah itu. Dan Allah selalu siap menerima. Banyak orang menunggu tanda besar dari langit, menunggu mimpi, menunggu kejadian luar biasa. Padahal tanda itu sering datang dalam bentuk yang sangat sederhana. Terbangun, terdiam, terasa ingin mendekat. Jika selama ini kamu merasa hidupmu seperti berputar di tempat, jika kamu merasa sudah berusaha tapi selalu ada yang mengganjal, jika kamu merasa hatimu sering gelisah tanpa sebab yang jelas, maka mungkin jawaban itu tidak jauh. Mungkin ia sering datang di jam 3 pagi. Mungkin ia sudah mengetuk berkali-kali. Mungkin ia hanya menunggu untuk disambut. Dan jika suatu malam nanti kamu kembali terbangun di waktu itu, ingatlah satu hal ini. Kamu tidak sendirian. Kamu sedang diperhatikan. Kamu sedang diberi ruang. Allah tidak pernah jauh. Kitalah yang sering terlalu sibuk untuk menyadari kedekatan itu. Jika video ini sampai ke hatimu, simpan baik-baik pesan ini. Biarkan ia tumbuh perlahan. Biarkan ia bekerja di dalam diam. Dan biarkan perubahan itu datang dengan caranya sendiri. Tuliskan 77 sekali lagi, sebagai penutup. Sebagai tanda bahwa kamu menerima pesan ini dengan lapang. Sebagai tanda bahwa kamu siap berjalan selangkah lebih sadar. Karena tidak semua orang terbangun jam 3 pagi. Dan tidak semua orang sampai di bagian ini. Jika kamu salah satunya, percayalah. Itu bukan kebetulan.